Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melakukan latihan soal. Lah, di mana latihan soal pada video kali ini yaitu kita akan membahas mengenai sistem saraf. Oke, pada video yang sebelumnya, pada video yang lalu atau udah beberapa bulan yang lalu, itu saya sudah pernah membahas latihan soal mengenai neurologi dan juga psikiatri. Nah, di mana di bab itu hanya membahas sedikit, nggak secara keseluruhan sistem saraf. Namun pada video kali ini kita akan membahas secara keseluruhan, yang mulai dari epilepsi, kemudian Parkinson, Alzheimer, demensia, kemudian bipolar, kemudian anti nyeri, dan juga neurotransmitter dan juga lain-lain. Jadi dalam video pembahasan kali ini itu akan lebih kompleks daripada yang kemarin, yang mengenai bab psikiatri dan juga neurologi. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang pasien berumur 23 tahun habis dioperasi appendektomi, mengalami nyeri skala 5. Obat apa yang direkomendasikan? A. Acetaminophen, B. Ibuprofen, C. Meloxicam, D. Tramadol, atau E. Naproxen. Oke, jadi pada soal ini ada seorang pasien itu telah mengalami operasi appendektomi dan dalam skala nyeri dia itu pada skala 5. Oke, jadi obat apa yang direkomendasikan untuk nyeri yang dengan skala 5? Oke, jadi nyeri sendiri dia itu ada skala 1 sampai ke skala 10. Skala 1 itu skala yang paling ringan sendiri. Terus kemudian untuk skala 10 itu skala yang paling berat sendiri. Oke, kemudian skala itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mild pain, kemudian ada moderate, kemudian ada severe. Oke, untuk mid plane dia itu skalanya itu dari 1 sampai 3. 3. Kemudian ada moderate itu 4 sampai 6. Kemudian ada severe, dia itu 7 sampai, ada yang mengatakan sampai 9, ada yang mengatakan sampai 10. Tapi kalau saya sendiri itu berpacu sampai 9. Kemudian ada yang skala nyeri level 10. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang mid plane, dia tuh nyeri, tapi dia tuh tidak mengganggu aktivitas. Jadi kayak misalnya kayak digigit nyamuk, kemudian ditampar kecil, ya tampar pelan. Dia tuh skala nyerinya tuh 1 sampai 3. Dan itu tidak mengganggu aktivitas kita. Ya kayak, ya walaupun kita nyeri tersebut ya aktivitas kita tetap berjalan kayak gitu. Kemudian ada moderate pain. Nah, moderate pain dia tuh nyeri, skala nyerinya tuh lebih besar daripada mid pain. Dia tuh memiliki potensi mengganggu aktivitas kita. Kayak misalnya nyeri sakit gigi. Nah, itu kategori moderate. Kemudian darah sangat lebah, itu juga tingkat nyerinya tuh moderate. Kenapa? Ya, kalau kita nyeri, kita tuh masih bisa melakukan aktivitas nih. Tapi aktivitas kita tuh terganggu, konsentrasi kita akan terpecah, badan nyeri kita, dan juga pada aktivitas kita. Seperti itu. Itu untuk yang moderate. Kemudian untuk severe pain, dia tuh kategorinya, nyerinya, dia tuh sangat nyeri sekali. Lah, saking nyerinya, sampai kita tuh tidak bisa melakukan sebuah aktivitas yang lain. Kayak misalnya, ibu hamil yang melahirkan. Nah, ketika melahirkan tersebut, kita kan sudah nyerinya tuh itu sangat nyeri sekali. Dimana saat nyeri sekali, kita tuh nggak bisa konsentrasi terhadap aktivitas kita nih. Kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas kita nih. Kayak misalkan kecelakaan, kemudian patah tulang nih. Nah, kayak itu kan juga termasuk
kategori severe kan, kita tuh tidak dapat melakukan aktivitas lain gara-gara nyeri tersebut. Nah gitu, itu kategori severe pain. Kemudian untuk skala nyeri yang 10, dia tuh rasa sakit, dimana rasa sakit itu dia tuh sampai tidak bisa digambarkan. Kita tuh tidak bisa mendeskripsikan rasa sakitnya tuh gimana saking sakitnya. Kayak misalnya, kita tuh dioperasi, tapi saat melakukan operasi kita tidak dibius. Lah, sakitnya kayak gitu. Sakit yang tidak bisa dibayangkan. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai pengobatan. Untuk kategori mid pain, dia itu kan skalanya masih kecil kan. Lah, ketika skalanya masih kecil, obat yang digunakan untuk mid pain, dia itu ada paracetamol, PCT, kemudian kayak ada ibuprofen, kemudian ada naproxen, dan juga golongan NSAID yang lain, kayak asam efenamate, kemudian natrium diklofenak, dan juga lain sebagainya. Itu untuk kategori mid pain. Kemudian untuk moderate pain, dia kan skala nyerinya udah lebih tinggi nih. Untuk skala moderate pain, kita sudah tidak bisa menggunakan si NSAID. Walaupun NSAID bisa digunakan, tapi dia itu tidak memiliki efek yang lebih kuat, tidak adekuat. Untuk pengobatan moderate pain, kita tuh bisa memberikan yang namanya weak opioid atau opioid tingkat rendah atau tingkat yang paling rendah sendiri lah efek sampingnya. Lah, contohnya apa? Kayak dihidrokodein. Kemudian ada kodein, kemudian ada tramadol. Itu untuk kategori moderate pain. Kemudian untuk severe, dia itu sudah tidak menggunakan weak opioid, tapi dia itu menggunakan potent opioid atau opioid yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Kayak apa? Kayak morphine, kemudian ada methadone, kemudian ada fentanyl, oxycodone, buprenorphine, hidromorphine, dan juga lain sebagainya yang dalam kategori potent opioid kayak gitu. Lah, pada soal ini dia akan mengalami skala nyeri 5 kan. Dia tuh berarti masuk ke dalam kategori moderate pain. Lah, untuk moderate pain, kita tuh bisa menggunakan kodein maupun tramadol. Lah, untuk opsi A, itu acetaminophen, dia tuh digunakan untuk skala nyeri 1-3 atau mid pain, berarti ini salah. Ibuprofen juga mid pain, meloxicam termasuk NSAID, ini mid pain, tramadol benar, dan juga naproxen mid pain. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah D, tramadol. Mid pain itu dikasih dengan acetaminophen, ibuprofen, maupun naproxen. Untuk moderate pain, dikasih dihidrokodein, kodein, dan juga tramadol. Untuk severe and persistent pain, dikasih morphine, methadone, fentanyl, oxycodone, buprenorphine, hidromorphone, kemudian oxymorphone. Nah, ini untuk skala nyerinya. Dimana skala nyeri 1-10. Kalau 1 ini paling ringan, harusnya 1 ini tidak terkena itu ya, tidak terkena penyakit atau tidak mengalami nyeri. Kalau nyerinya tuh di 2 atau 3. Kemudian untuk yang nomor 10, dia itu skala nyerinya sampai tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan saking nyerinya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang apoteker berdiskusi kepada apoteker mengenai mekanisme dari diazepam. Mekanisme obat tersebut yaitu A. Memfasilitasi aktivitas GABA, B. Mengurangi kecemasan, C. Mengurangi kerja GABA, D. Meningkatkan kadar dopamin endogen, E. Menurunkan kadar serotonin. Oke. Untuk diazepam sendiri, diazepam itu termasuk dalam golongan benzodiazepin. Benzodiazepin.
di mana dalam benzodiazepin itu terdapat beberapa obat. Salah satunya yaitu ada diazepam. Untuk obat yang lain, itu ada yang namanya midazolam, kemudian ada lorazepam. Nah, obat-obat ini, obat-obat golongan benzodiazepin, itu merupakan obat yang bekerja itu sebagai GABA reseptor agonis. Oke, jadi dalam sistem saraf, dia itu ada yang namanya GABA dan ada yang namanya glutamat. Bentar, ini GABA. Astagfirullahaladzim. GABA. Kemudian ada glutamat. Kita glu. Nah, ketika glutamat ini berikatan dengan reseptor, dia itu ada namanya reseptor NMDA reseptor. Nah, ketika NMDA reseptor, dia itu memasukkan si natrium ke dalam neuron. Natrium dalam neuron. Na+. Kemudian, si natrium ini, dia itu akan mengalami yang namanya depolarisasi. Ketika mengalami depolarisasi, dia akan meningkatkan nilai action potensialnya. Jadi, natrium naik, atau glutamat naik, atau glutamat berikatan dengan reseptor, NMDA reseptor, dia akan mengalami peningkatan si action potensial. Lah, action potensial itu dapat menyebabkan apa? Ya, dapat menyebabkan berbagai macam hal. Kalau misalnya di epilepsi, dia itu dapat menyebabkan epilepsi maupun kejang. Kemudian untuk GABA, dia itu sebagai penghambat glutamat. Tapi penghambatannya nggak secara langsung. Dia itu akan berikatan dengan GABA reseptor. Dimana ketika si GABA ini berikatan dengan GABA reseptor, dia itu memasukkan si ion klorida, Cl-min. Nah, ketika si Cl-min ini, klorida, dia masuk, dia itu akan mengalami yang namanya hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini, dia akan menurunkan si action potensialnya. Makanya, GABA itu lawannya glutamat. Kalau glutamatnya naik, kita dapat meningkatkan si GABA untuk menghentikan glutamat. Kayak gitu. Jadi, untuk mekanisme dari diazepam sendiri atau golongan benzodiazepin, dia itu sebagai agonis reseptor GABA. Nah, agonis reseptor GABA, dia itu berikatan di sini nih. Berikatan di sini. Nah, ketika berikatan, dia akan membuka kanal klorida ini. Nah, ketika si kanal klorida ini terbuka, maka klorida ini akan masuk nih. Akan masuk. Lah, tujuannya klorida masuk, dia itu supaya tidak terjadi kejang atau dia itu menurunkan si action potensialnya. Kayak gitu. Ketika nilai action potensial turun dan tidak terlalu tinggi, dia itu tidak terjadi kejang. Nah, kayak gitu. Nah, di sini saya cuma menjelaskan sedikit. Nanti ada banyak lagi mekanisme dari glutamat dan juga GABA. Itu ada di materi epilepsi. Mungkin jika Anda tertarik, silakan lihat di video bagian epilepsi. Sudah saya jelaskan bagaimana si glutamat itu dapat diproduksi, kemudian penghambatannya di mana. Yang itu ada di patofisiologi epilepsi. Oke, kita balik ke soal. Jadi untuk diazepam sendiri, dia kan penghambatan, bukan penghambat sih. Dia kan agonis reseptor nih. Nah, dia berikatan di sini nih. Nah, ketika berikatan, maka klorida masuk, kemudian akan menurunkan action potensial. Jadi, jawaban yang paling benar, yaitu memfasilitasi GABA. Jadi, jawabannya tuh yang A. Kalau mengurangi kecemasan, enggak. Mengurangi kerja GABA, dia juga enggak. Karena dia kan agonis kan, dia tuh membantu GABA. Kemudian untuk meningkatkan kadar dopamin endokrin juga tidak. Kemudian menurunkan kadar serotonin juga tidak. Jadi jawabannya tuh yang A. Memfasilitasi aktivitas GABA. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, seorang pasien dengan diagnosis Parkinson mendapatkan kombinasi levodopa plus carbidopa. Tujuan pemberian kombinasi obat tersebut adalah A. Meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. B. Sebagai lini pertama pengobatan. D. Meningkatkan kadar dopamin di otak. D. Mengurangi resiko tremor. E. Meningkatkan fungsi motorik otak. Oke, jadi ini adalah diagnosis Parkinson kan, Parkinson disease. Nah, secara garis besar, Parkinson disease, dia tuh kurangnya dopamin
produksi dopamin di dalam otak dia tuh berkurang. Karena apa? Ya karena neurodegeneratif atau neuronnya tuh menurun fungsi. Lah, ketika dia bekerja di otak kan, turunnya dopamin di otak. Untuk dopamin sendiri itu diproduksi di basal ganglia, di substantia nigra. Nah, di dalam otak itu ada yang namanya blood-brain barrier atau biasa kita kenal BBB. Jadi ini antara batas otak dan juga si sistem perifer. Nah, ketika di otak, si dopamin ini dia tuh diproduksi dari tiroksin, tirok, kemudian akan dirubah ke levodopa atau L-dopa. Kemudian L-dopa akan dirubah menjadi dopamin. Ketulis dopa aja. L-dopa akan dirubah dopamin, dia tuh oleh suatu enzim yang namanya dopa dekarboksilasa atau DDC. Namun dia kan kombinasikan levodopa dan juga karbidopa nih. Kenapa nggak dikasih si dopamin aja? Dopamin diberikan ke otak nih, biar supaya langsung dikeluarkan nih dopaminnya. Kan Parkinson kan dia kan kekurangan dopamin. Bagaimana kalau kita kasih dopamin aja nih, biar langsung ke otaknya? Nggak bisa. Kenapa? Karena dopamin dia itu tidak bisa masuk ke dalam blood-brain barrier. Kenapa? Karena di blood-brain barrier dia itu harus senyawa yang bersifat non-polar atau larut lemak, sementara dopamin itu bersifat polar. Senyawa apa yang larut dalam lemak? Salah satu senyawa yang larut dalam lemak dia itu ada yang namanya levodopa atau L-dopa nih. Makanya kita kasih derivatnya atau senyawa yang inaktifnya atau senyawa komponen senyawa pembuat dopamin. Kita kasih L-dopa nih. L-dopa nanti bisa masuk ke dalam blood-brain barrier dan nanti akan tinggal dirubah di otak oleh dopa dekarboksilase sehingga menghasilkan dopamin. Permasalahannya di dalam sistem perifer itu ada yang namanya dopa dekarboksilase. Jadi di sinyal perifer juga itu ada yang namanya enzim dopa dekarboksilase atau DDC. Apabila si L-dopa nih dia udah dirubah menjadi dopamin di sistem perifer, apa yang terjadi? Ya, obat itu nggak guna, dia tuh udah dapat mengobati Parkinson-nya. Seperti itu. Bila tidak dapat mengobati Parkinson, ya pengobatan kita sia-sia. Makanya ada yang namanya obat. Dia itu obat dopa dekarboksilase inhibitor. Jadi dia tuh tujuannya untuk menghambat dopa dekarboksilase untuk merubah L-dopa menjadi dopamin. Dia tuh dihambat sehingga L-dopa itu masih dalam bentuk L-dopanya. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ya supaya L-dopanya tuh bisa masuk ke dalam otak, supaya bisa melewati blood-brain barrier. Kayak gitu. Obat ini itu yang namanya karbidopa. Makanya sediaan L-dopa atau levodopa itu selalu dikombinasikan dengan karbidopa. Tujuannya apa? Ya tujuannya tidak lain itu untuk menghindari perubahan levodopa dirubah menjadi dopamin di sistem perifer. Makanya harus dikombinasi. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas. Ya kalau misalnya nggak ada karbidopa, ya percuma dong. Dia tidak memiliki efektivitas apapun. Kayak gitu. Tujuannya tuh seperti itu. Jadi jawaban yang paling mungkin dia tuh untuk meningkatkan efektivitas. Sebagai lini pertama, ya emang lini pertama, ini tuh memang lini pertama. Tapi tujuan kombinasinya tuh buat apa? Bukan untuk sebagai lini pertama kan? Ya gitu. Jadi ini jawabannya salah. Tujuannya bukan untuk meningkatkan kadar dopamin. Ya memang
pemberian obat itu kan ditujukan untuk peningkatan kadar dopamin nih untuk Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Tapi tujuan kombinasinya tuh buat apa? Nah, tujuannya kan untuk meningkatkan efektivitas supaya L-dopa itu bisa masuk ke dalam otak. Tuh, jadi jawabannya salah. Kemudian mengurangi tremor. Untuk mengurangi resiko tremor itu biasa untuk Parkinson itu biasa digunakan obat anticholinergic. Salah satu obat anticholinergic itu ada trihexylphenidil, di mana salah satu gejala Parkinson dia itu bisa mengalami tremor. Nah, ketika pasien itu tremor, kita berikan si trihexylphenidil supaya tidak simptom tremor tersebut itu dapat berkurang kayak gitu. Kemudian peningkatkan fungsi motorik otak salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Untuk mengurangi efek samping harusnya nggak terlalu sih, karena tujuannya cuma meningkatkan efektivitasnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pasien laki-laki berusia 76 tahun menderita Parkinson dan juga osteoartritis. Tetapi yang diberikan adalah terapi yang diberikan adalah karbidopa atau levodopa, kemudian trihexylphenidil, dan juga selexoxib. Akhir-akhir ini pasien sering mengalami konstipasi. Konstipasi itu susah BAB, kemudian ada mulut kering dan juga linglung. Apa rekomendasi Anda untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Trihexylphenidil dihentikan penggunaannya. B. Penambahan donepezil. C. Dosis karbidopa levodopa diturunkan. Atau D. Dosis selexoxib diturunkan. E. Terapi selexoxib diganti paracetamol. Oke, jadi efek samping ini itu diakibatkan oleh salah satu terapi yang diberikan antara levodopa karbidopa atau trihexylphenidil ataupun selexoxib. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama karbidopa dan juga levodopa. Karbidopa dan levodopa dia itu bertujuan untuk Parkinson kan. Nah, di mana salah satu efek karbidopa dan juga levodopa dia itu dapat mengalami mual muntah yang pertama, kemudian bisa mengalami hipotensi, kemudian tidak nafsu makan. Jadi obat-obat ini efek samping yang diakibatkan oleh obat berarti bukan disebabkan oleh karbidopa maupun levodopa. Karena karbidopa dan juga levodopa itu tidak mengalami efek samping konstipasi maupun mulut kering. Oke, kita berpindah ke trihexylphenidil. Trihexylphenidil dia itu termasuk golongan anticholinergic untuk mengobati Parkinson. Jadi anticholinergic sendiri dia itu ada yang namanya ada suatu enzim neurotransmitter yang namanya tuh asetilkolin. Lah, asetilkolin dia akan berikatan dengan muskarinik atau yang muskarinik, reseptor muskarinik. Lah, apabila si asetilkolin itu berikatan dengan reseptor muskarinik dalam jumlah yang lumayan besar, dia itu dapat menyebabkan tremor. Nah, jadi trihexylphenidil sendiri dia itu untuk mengurangi tremor. Untuk mekanisme kerjanya tuh seperti itu. Kemudian anticholinergic ini dia tuh memiliki efek samping. Yang pertama, dia tuh dapat menyebabkan konstipasi nih. Kemudian dia juga menyebabkan mulut kering. Jadi efek samping dari pasien ini atau simptom dari pasien ini itu disebabkan oleh trihexylphenidil. Kemudian kita akan membahas mengenai selexoxib. Selexoxib dia itu merupakan COX inhibitor atau penghambat COX. Untuk selexoxib sendiri dia itu cuma menghambat selektif di COX2 atau COX2. Jadi kan ada yang namanya siklooksigenosis 1 dan juga COX1 kan. COX1 dan juga COX2. Lah, untuk selexoxib dia tuh menghambat cuma selektif di COX2 saja. Kenapa dia itu diberikan COX2? Ya mungkin kalau misal kita menggunakan yang non selektif nih. Lah, di mana COX1
dia itu sebagai memproduksi prostaglandin nih. Dia memproduksi prostaglandin. Kemudian dia tuh dapat menyebabkan agregasi platelet. Agregasi nih. Lah, apabila kedua COX ini dihambat, dia itu dapat mengurangi si prostaglandin. Di mana prostaglandin ketika dalam lambung dia itu sebagai pelindung lambung, pelindung mukus lambung nih. Lah, apabila dihambat, maka prostaglandinnya dihilangkan, akan turunkan. Ketika turun, apa yang terjadi? Maka perlindungan di dalam lambung, mukus-mukus yang di dalam lambung, dia itu juga mengalami penurunan, sehingga perlindungan dalam lambung itu berkurang. Lah, ketika berkurang, apa yang terjadi? Maka dapat menyebabkan nyeri pada bagian lambung dan jadi permasalahan pada lambung. Makanya, apabila memiliki riwayat lambung atau memiliki gastritis atau peptic ulcer, kemudian ada tukak lambung, dia itu tidak boleh diberikan obat anti nyeri yang bersifat non-selektif. Dia itu dapat menghambat COX-1 dan COX-2. Kenapa? Ya karena efek samping dari obat-obatan COX inhibitor yang non-selektif, kayak misalnya natrium diclofenac, dia itu dapat menyebabkan lambung itu menjadi parah karena penurunan prostaglandin, gitu. Makanya untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit lambung, dia itu diberikan COX-2, COX selektif. COX-2, selektif COX-2, contohnya yaitu Celecoxib. Namun, Celecoxib itu tidak bisa diberikan untuk pasien dengan memiliki penyakit jantung. Kenapa begitu? Lah misalnya, ini kan ada siklooksigenase kan, COX kan? Siklooksigenase. Lah, siklooksigenase apabila dihambat di COX-2 saja, semuanya pindah ke sini kan? Pindah ke sini nih. Lah, ketika pindah, apa yang terjadi? Prostaglandin akan naik, agregasi platelet juga akan naik. Apabila agregasi platelet itu naik, apa yang terjadi? Dia akan meningkatkan pembentukan tromboksan. Ketika tromboksan itu naik, apa yang terjadi? Dia akan memperparah orang-orang yang menderita penyakit jantung, karena dapat menyebabkan gagal jantung karena pembentukan tromboksan itu. Jadi, Celecoxib ini yaitu kontraindikasi pada orang-orang yang memiliki penyakit jantung, memiliki riwayat penyakit jantung. Gitu. Jadi efek sampingnya tuh pembentukan agregasi platelet. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Triacylphenidil dihentikan penggunaannya. Karena efek samping ini, konstipasi, kemudian mulut kering, itu disebabkan oleh triacylphenidil. Jadi jawabannya tuh yang A. Triacylphenidil merupakan obat golongan antikolinergik yang memiliki efek samping yaitu konstipasi, mulut kering, dan juga linglung. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang pria berumur 24 tahun mengeluh nyeri sendi yang didiagnosa mengalami osteoartritis. Terapi apa yang disarankan oleh apoteker? A. Naproxen, B. Paracetamol, C. Acetosal, D. Ibuprofen, atau E. Phenibutazone. Oke, jadi ada seorang pria nih, dia itu mengalami osteoartritis. Kemudian, osteoartritis dia itu dapat menyebabkan nyeri sendi. Jadi dia itu mengalami keluhan nyeri sendi yang diakibatkan oleh osteoartritis. Kemudian sarannya apa nih oleh apoteker? Oke, untuk terapi osteoartritis, terapi awal untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri akibat osteoartritis itu pertama diberikan PCT. Lah, apabila pasien tersebut alergi terhadap PCT atau paracetamol tersebut dia tuh tidak memiliki efek atau tidak efektivitasnya itu kurang atau tidak dapat mengurangi rasa nyerinya, dia tuh dapat ditingkatkan lagi nih dosisnya sampai ke 4 gram per hari. Ketika tidak sampai masalahnya tidak tertangani, maka kita akan mengubah pengobatannya. Kita akan menaikkan yang lebih tinggi. Kita bisa berikan NSAID
NSAID-nya itu bisa berupa topikal maupun secara oral. NSAID. Kemudian pilihan lainnya itu kita dapat memberikan kayak tramadol maupun maupun golongan kortikosteroid kayak dexamethasone, methylprednisolone, prednison, dan lain sebagainya. Kemudian ada kortiko. Kemudian apabila terapi ini nih tidak memiliki efek yang terlalu signifikan, itu dapat ditingkatkan lagi nih ke golongan opioid. Oke, jadi jawaban dari soal ini itu terapi yang disarankan adalah paracetamol. Ya kenapa? Karena dia itu tidak memiliki riwayat alergi paracetamol. Kemudian pasien tersebut itu merupakan pasien baru. Kenapa bisa disebut pasien baru? Karena dia sebelumnya tidak dijelaskan nih, dia itu udah pasien lama atau sudah mengonsumsi paracetamol atau tidak. Jadi kita indikasikan nih pasien baru mengalami nyeri sendi yang diakibatkan oleh osteoartritis. Jadi pilihan pertamanya yaitu paracetamol. Kalau misal di dalam soal nih udah dijelaskan pasien itu sudah memiliki riwayat terapi paracetamol, namun masih mengeluhkan nyeri sendi. Nah, itu kita bisa tingkatkan lagi nih ke NSAID topikal maupun oral. Kemudian ada tramadol, kemudian kortikosteroid. Seperti itu. Kalau nggak mempan lagi nih, kasih opioid aja. Kayak morfin, kodein, fentanyl, dan juga lain sebagainya. Lini pertama osteoartritis yaitu paracetamol, lalu NSAID. Ini merupakan nomor dari Dipiro. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun didiagnosa dokter mengalami Parkinson. Pasien tersebut mendapatkan obat yang merupakan agonis dopamin, yaitu A. Rasagiline, D. Entacapone, C. Amantadine, D. Benztropine, atau E. Bromocriptine. Oke, jadi ini tanya nih, obat golongan agonis dopamin atau agonis reseptor dopamin itu apa saja? Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama ada rasagiline. Rasagiline, dia itu merupakan MOAB inhibitor. MOAB inhibitor. Lah, MOAB inhibitor dia itu merubah dopamin menjadi metabolit yang inaktif. Makanya ketika apabila Parkinson itu dapat ditangani, maka lini selanjutnya itu dapat diberikan MOAB inhibitor seperti rasagiline maupun siligilin. Kemudian ada entacapone. Kalau entacapone dia itu Dia itu COMT inhibitor. COMT inhibit. Lah, COMT sendiri dia itu seperti MOAB. Dia itu dapat merubah dopamin yang terdapat di celah sinaps. Dia itu dapat dirubah menjadi bentuk inaktif. Jadi ketika si dopamin itu berikatan dengan COMT, dia itu akan dimetabolisme oleh COMT. Ketika dimetabolisme, hasil yang diperoleh, dia itu merubah si dopamin menjadi benda yang inaktif. Nah, ketika dirubah menjadi benda yang inaktif, dia itu sudah tidak dapat berikatan dengan reseptor dopamin. Sehingga dopaminnya nggak berguna, kayak gitu. Untuk amantadine, dia itu bukan merupakan golongan, dia itu kayak obat, tapi obatnya itu tidak diketahui mekanismenya. Tapi ada yang pernah menyebutkan, kalau nggak salah, dia itu menghambat reuptake-nya dopamin. Jadi, dopamin itu dihambat reuptake. Jadi, ini kan ada dopamin nih, misal di celah sinaps.
Dopamin, maaf, salah kebesaran. Dopamin. Lah, dopamin ini bisa kemungkinan di metabolisme oleh CMT menjadi bentuk inaktif, kemudian bisa di metabolisme oleh MAB menjadi bentuk inaktifnya. Kemudian untuk MAB dia itu terdapat di dalam neurotransmitter seperti ini. Kemudian dopamin itu dapat diadaptif kembali nih, dimasukkan kembali ke dalam neurotransmitter. Lah, kemungkinan untuk masuk ke dalam neurotransmitter dia itu kemungkinannya antara di metabolisme oleh MAB atau enggak gitu, dia akan dikeluarkan lagi untuk dikeluarkan menjadi dopamin. Lah, daripada ketika masuk itu memiliki dua kemungkinan atau 50-50, 50% akan di recycle kembali, kemudian 50% di metabolisme menjadi bentuk inaktif, ya mending kita nggak usah reuptake aja nih, supaya dopaminnya tetap di luar, supaya dapat berikatan dengan dopamin reseptor. Kayak gitu. Jadi semakin banyak dopamin yang ada di celah sinaps itu, semakin kemungkinan kita itu dopamin dapat berikatan dengan dopamin reseptor, gitu. Kemudian ada benztropin. Benztropin itu termasuk golongan obat antikolinergik, sama seperti trihexylphenidil. Berarti ini antikolinergik. Antikolinergik. Nah, kemudian untuk bromokriptin, dia itu merupakan dari agonis dopamin. Nah, contoh agonis dopamin lainnya yaitu ada lopinirol, kemudian pramipexole, rotigotin, dan juga lain sebagainya. Jadi jawaban nomor 6 itu adalah bromokriptin. Obat yang termasuk agonis dopamin adalah bromokriptin, pergolide, kemudian ada pramipexole, dan juga lopinirol. Nah, di mana obat tersebut itu mengaktifkan reseptor dopamin dengan agonis. Jadi kayak ini nih, dia agonis, dia tuh menempel di sini. Kemudian supaya ketika dopamin dia tuh berikatan, maka dia akan meningkatkan GABA. Oke, mekanismenya ada di patofisiologi Parkinson. Kemarin saya sudah pernah bahas ya pada video yang lalu. Itu ada banyak. Dia tuh kayak definisi, kemudian gejala dari Parkinson, kemudian patofisiologinya, kemudian ada anatomi otak di mana dopamin itu diproduksi, semua ada di sana. Oke, kita lanjut ke soalnya nomor 7. Mana sih ininya? Ibu hamil itu mengkonsumsi phenytoin akan mengganti obat epilepsi yang digunakan. Apa yang direkomendasikan? Bentar. Ibu hamil yang mengkonsumsi phenytoin akan mengganti obat epilepsi yang akan digunakan. Apa rekomendasinya? Rancu banget. Soalnya rancu banget. Tapi gampangnya seperti ini. Nah, ibu hamil ini sedang mengalami epilepsi. Rekomendasi apa nih yang digunakan untuk mengurangi epilepsi ini untuk ibu hamil? Oke. Jadi dalam ibu hamil nih, sebenarnya tidak ada obat anti epilepsi yang dinyatakan benar-benar aman untuk ibu hamil. Jadi dia tuh gak ada yang benar-benar aman nih untuk ibu hamil. Ya, efek sampingnya kayak bisa menyebabkan teratogenik dan juga lain sebagainya. Nah, namun terdapat beberapa obat dia tuh yang efek sampingnya itu cukup ringan. Bukan tidak memiliki efek samping ya, dia tuh memiliki efek samping yang ringan. Lah, obat apa saja nih? Yaitu obat-obatan anti epilepsi generasi kedua. Apa saja nih obat anti epilepsi generasi kedua? Yang pertama itu ada lamotrigine. Kemudian ada levetiracetam, kemudian ada oxcarbamazepine, kemudian ada topiramate. Oke, jadi jawaban yang paling mendekati untuk yang paling aman diberikan untuk ibu hamil yaitu lamotrigine. Karena lamotrigine itu termasuk golongan
antiepilepsi generasi kedua. Kalau misal nggak ada lamotrigine nih, adanya levetiracetam, maka dikasihkan levetiracetam. Kemudian ada oskarbamazepin, kemudian ada topiramat. Lamotrigine merupakan obat antiepilepsi yang disarankan untuk ibu hamil. Mekanisme adalah penghambatan kanal ion natrium dan juga kalsium. Harusnya cuma natrium doang. Kalau kalsium itu ada namanya apa ya? Bukan thioglitazone. Apa ya? Lupa, nanti ya dilihat sendirilah di bab epilepsi. Ada penghambatan natrium channel, kemudian ada penghambatan kalsium channel, kemudian ada penghambatan SV2A inhibitor supaya glutamat tidak bisa dikeluarkan. Kemudian ada peningkatan GABA, kemudian NMDA blocker dan AMPA blocker, ada banyak di situ. Nanti silakan lihat sendirilah videonya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang perempuan muda bertanya pada apoteker terkait mekanisme obat demensia yang dikonsumsi oleh ayahnya. Obat yang diberikan adalah Memantine yang diberitahukan oleh apoteker. Apa yang diberitahukan oleh apoteker? A. Mempengaruhi GABA. B. Mempengaruhi kanal natrium. C. Mempengaruhi kanal kalsium. D. Mempengaruhi transmisi glutamat. Atau E. Mempengaruhi transmisi serotonin. Oke, jadi obat demensia ini atau Memantine, dia tuh memiliki mekanisme kerja sebagai penghambatan NMDA reseptor. Jadi di sini ada namanya reseptor NMDA nih di dalam sistem saraf atau neurotransmitter. Ketika glutamat, ini kan celah sinaps nih. Ketika glutamat ini berikatan dengan NMDA reseptor di sini nih, NMDA reseptor nih, dia akan membuka kanal natrium yang terdapat di sini. Ketika berikatan dengan NMDA reseptor, dia akan membuka kanal natrium. Nah, ketika natrium masuk, terjadi depolarisasi. Lah, NMDA sendiri, dia kan sebagai NMDA reseptor nih. Berarti dia itu menghambat si glutamat supaya tidak berikatan dengan NMDA reseptor. Jadi jawabannya, dia itu bukan mempengaruhi GABA nih. Tidak ada hubungannya GABA di dalam ini. Adanya itu hubungannya dengan glutamat. Dia itu mempengaruhi kanal natrium. Enggak seharusnya. Dia tidak mempengaruhi. Dia itu menutup harusnya, bukan mempengaruhi. Kalau mempengaruhi, itu bisa dua kemungkinan. Dia itu bisa membuka maupun bisa menutup. Sementara kalau Memantine, dia itu menutup si kanal natrium supaya natriumnya itu tidak bisa masuk. Ketika tidak bisa masuk, maka tidak terjadi depolarisasi dan tidak terjadi peningkatan action potensial. Kemudian mempengaruhi kanal natrium juga tidak. Ini tidak. Kemudian mempengaruhi transmisi glutamat. Ya, kenapa mempengaruhi transmisi? Ya, karena NMDA reseptor dia tuh sudah diikat terlebih dahulu oleh Memantine, sehingga glutamat dia tuh tidak bisa berikatan dengan si NMDA reseptor nih. Berarti dia tuh mempengaruhi transmisi glutamat. Ya gitu. Jadi jawabannya D. Untuk mengurangi transmisi serotonin, dia tuh nggak ada hubungannya dengan serotonin. Di jawabannya D. Mempengaruhi transmisi glutamat. Memantine merupakan antagonis reseptor NMDA yang dapat mengurangi transmisi glutamat. Digunakan untuk terapi penyakit Alzheimer tingkat sedang dan hingga berat. Jadi jawabannya tuh yang D, mempengaruhi transmisi glutamat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang pasien didiagnosa oleh dokter mengalami Parkinson nih. Dokter kemudian berdiskusi dengan apoteker mengenai obat lini pertama yang dapat digunakan. Pasien tidak memiliki penyakit komorbid lain nih. Jadi aman nih, nggak ada komorbid lain nih. Apakah pengobatan lini pertama untuk pasien tersebut? Oke. Untuk lini pertama pengobatan Parkinson sendiri,
dia itu diberikan levodopa. Harusnya levodopa itu dikombinasikan dengan karbidopa nih. Kemudian, apabila kombinasi kedua ini tidak cukup efektif dalam mengobati Parkinson, dia itu bisa diberikan obat golongan MAO-B inhibitor, kayak misalnya desagilin. Jadi ini merupakan lingkar kedua apabila terapi pertama levodopa dan juga karbidopa itu tidak memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam mengobati Parkinson. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah levodopa. Kalau diberikan karbidopa doang nggak guna. Karena karbidopa itu kan cuma penunjang supaya levodopa bisa masuk ke dalam blood-brain barrier kan. Jadi dia itu bukan obat utamanya itu tetap levodopa. Perselan terapi Parkinson yaitu pemberian levodopa plus karbidopa nih. Ini udah kombinasi yang paling bagus lah karena dapat meningkatkan si levodopanya. Karbidopa menghambat dapat dekarboksilase supaya levodopa tidak dirubah menjadi dopamin. Oke, kita lanjut ke soalnya nomor 10. Pasien perempuan berusia 12 tahun terkena epilepsi sejak kecil dan meminum obat phenytoin. Reseptor target obat phenytoin adalah A. GABA, B. Kanal natrium, C. Kanal kalium, D. Serotonin, atau A. Asam glutamat. Oke, jadi phenytoin ditanya nih, mekanisme atau target dari phenytoin sendiri itu apa? Jadi phenytoin itu termasuk golongan si natrium channel blocker. Natrium channel blocker. Natrium channel. Nah, obat-obatan lain yang memiliki memiliki mekanisme kerja sebagai natrium channel blocker itu ada obat lain. Yang pertama itu ada carbamazepine. Kemudian ada valproate acid atau asam valproat. Kemudian ada phenytoin. Kemudian ada lamotrigine, topiramat maupun lacosamid. Oke. Jadi dia itu menghambat si natrium supaya tidak masuk ke dalam neurotransmitter. Bukan neurotransmitter, ke dalam neuron. Lah, ketika saya gambarkan aja nih. Ini kan di ujung neuron nih. Nah, ketika natrium itu masuk, dia akan mengalami namanya depolarisasi. Ketika depolarisasi, dia secara tidak langsung akan melepaskan glutamat nih. Ini glutamat. Glutamat dia akan keluar nih. Ketika glutamat naik, maka dia itu akan bisa menyebabkan ini namanya epilepsi. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah penghambatan si kanal natrium. Jadi, jawabannya tuh yang B. Kalau GABA, dia tuh kayak benzodiazepin, kayak diazepam. Dia tuh mempengaruhi GABA nih. Nah gitu, dia ada hubungannya dengan GABA. Kemudian ada golongan barbiturat. Kemudian, apa lagi ya? Ada banyak sih, kayak GABA reuptake inhibitor juga. Ada banyak. Nah gitu. Kemudian untuk kanal kalium itu contoh obatnya itu ada ethosuximide. Jadi dia itu menghambat kanal kalium yang terdapat di sini. Nah oke, kita balik lagi ke masuknya natriumnya. Nah ketika natrium ini masuk, dia akan terjadi depolarisasi. Ketika terjadi depolarisasi, dia akan membuka kanal kaliumnya. Kanal kalium. Nah, ketika kalium ini masuk, dia akan berikatan dengan SV2A. SV2A itu yang di sini nih. Ini reseptor SV2A. Apa yang SV2A tuh? Lupa, tapi dia tuh kayak reseptor untuk melepaskan glutamat. Ketika si kalsium ini masuk, kemudian berikatan dengan SV2A di sini, maka dia akan melepaskan si glutamat ini nih ke dalam sinaps. Kemudian sinaps akan berikatan dengan kemudian si glutamat ini akan berikatan dengan kayak NMDA reseptor, kemudian
AMPA reseptor, dia akan berikatan tuh di situ. Kemudian dia akan memasukkan si natrium-natrium yang lain masuk ke dalam sistem saraf atau neuron. Ketika masuk neuron terjadi depolarisasi. Kemudian dia akan meningkatkan action potensialnya. Kayak gitu. Kemudian untuk serotonin nggak ada hubungannya. Serotonin itu hubungannya dengan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Dia tuh ada di penyakit kalau nggak salah ansietas, depresi. Dia tuh ada hubungannya di sana. Kemudian asam glutamat. Kalau asam glutamat nih enggak sih, karena dia nggak ada hubungannya dengan glutamat. Kecuali dia itu NMDA reseptor kayak ketamin, kemudian memantin, dia itu baru ada hubungannya dengan asam glutamat. Jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah kanal natrium. Menghambat kanal natrium dan mengganggu pelepasan neurotransmitter monoaminergic. Phenytoin efektif untuk terapi kejang parsial dan kejang tonik-klonik. Untuk kejang parsial maupun tonik-klonik itu nanti bisa dilihat di video mengenai epilepsi. Di sana sudah saya jelaskan jenis-jenis dari penyakit Parkinson. Bukan jenis-jenis ya, tipe-tipe penyakit. Kok Parkinson epilepsi? Tipe-tipe jenis epilepsi itu ada apa? Kayak ada tonic-klonik, kemudian ada tonic-klonik, kemudian myoclonic, atonic, dan juga apa satunya ya? Absence. Kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, atau salah dalam menyampaikan, atau materinya, bukan materi ya, guideline yang saya jelaskan mungkin sudah tidak berguna lagi atau ada guideline terbaru, silahkan konfirmasi di kolom komentar. Nanti akan saya balas. Kalau nggak gitu saya akan bahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.